Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Pak Aziz di sini. Oh, asik ya. Pak Aziz gimana duduk di sini? Apakah mulai kayak aduh capek deh gitu? Oh enggak, enak, nyaman ya. Karena kita kan suka, kalau bahasa orang Surabaya, Jawa Timur nyangkruk gitu. Nongkrong. Nyangkruk gitu. Nyangkruk. Ini dapat bahasa baru kan pemirsa kan? Pak Aziz, tapi kan kalau kita flashback ya ke dulunya waktu zaman-zaman muda-mudanya nih. Itu kan Pak Aziz adalah seorang yang entertain banget nih. Oh, Dulu jadi penyiar, sempat nongkrongnya bareng anak-anak isi. Oh iya. Kalau sekarang kan profesinya lebih kayak Pak gitu kan, kayak lebih serius, lebih. Tapi kayaknya nggak juga. Nggak juga ya? Ya dari performance saya kan kayak gini-gini Iya kan. sih, ya betul sih. Biasa aja. Iya betul. Cuma kayak apa ya, pembahasannya kan udah berbeda gitu. Iya. Kalau gimana sih Pak waktu itu sampai akhirnya kan ke dunia ini? Sempat nggak sih kayak ngerasa di awal-awal, aduh ini benar atau enggak gitu? Sempat dilema nggak sih Pak? Oh ini kayaknya ini ya untuk pesan-pesan kawan-kawan di rumah ya? Iya, siapa tahu kan yang hobi-hobi nongkrong di masa mudanya, iya. siapa tahu nanti seperti Pak Aziz jadi tenaga pendidik. Kalau saya sih bilangnya nakallah senakan-nakalnya di masa muda. Ya, Nah, kan? jangan kata orang jangan telat nakal gitu jangan ya. telat nakal. Iya, jadi semuanya itu dicoba semuanya. Ya karena saya dulu kenapa bisa misalnya kecemplung di dunia radio misalnya. Itu karena saya anak nongkrong kan. Saya nongkrong di radio. Kebetulan waktu itu kalau bahasanya kan BSO tuh ya, bosnya di radio kan ada BSO kan lagi nyari penyiar waktu itu untuk acara Falsmania. Jadi pas waktu nongkrong, karena saya ini kan ya bukannya sombong ya, walaupun di Jawa tapi kelahiran Jakarta kan, gaya ngomongnya kayak orang Jakarta katanya kan, bagus nih katanya, coba tek suara dulu lah katanya, pas tek suara bagus katanya kan, yaudah silakan besok datang ke sini. Langsung. Wah, ya kan artinya kan itu kan berkat dari kenakalan sebenarnya kan, saya dari nongkrong gitu kan. Habis itu keinginan tahu, nah, itu yang penting nih. Rasa ingin tahu itu ya. Rasa ingin tahu. Kok kawan bisa ngasilin duit hanya gara-gara desain misalnya. Itu saya bela-belain modal rokok ya kan, modal ngasih makan dia malam, ya, makan di apa namanya tuh burjo kalau bahasa di Jawa burjo kan, bubur kacang hijau, ada mie kayak gitu kan. Cuman mau belajar dia desain, ya kan. Wah saya belajar. Akhirnya sempat juga ada dua desain saya masuk di clothing. Jadi makanya saya lulus administrasi negara, kalau dulu namanya negara, kawan-kawan tuh nggak nyangka, pikir saya tuh anak dari Diskompis, apa anak dari broadcast kayak gitu kan. Kan penampilannya broadcast banget. Iya, penampilan tuh memang harus mengaburkan kan. Iya betul. Karena seorang wali itu kadang-kadang tuh nggak dilihat dari pakai jubahnya. Betul. Iya. Benar, masuk. Iya, jangan lihat dari pakaiannya kan. Iya benar ya. Jadi kayak sekarang dosen ya, walaupun dosen tetap bisa trendy, ini juga bisa nongkrong bareng. Itu karena gitu ya. ini, saya pernah dapat itu ya dari kolega saya ya. Jadi pekerjaan sebagai pendidik di universitas khususnya tenaga pengajar itu sesuaikan gayamu dengan yang kamu hadapin. Kalau misalnya ngadepin anak-anak yang modelnya pakai sneaker, pakai ini, kita masih pakai pantopel, kayaknya ada gap jadinya. Iya, ada gapnya jadinya kan. Artinya kita nggak bisa leluasa masuk ke dunia dia, ya kan. Lalu dia nggak berani ngadep kita. Nah, ada segannya. Gitu. Nah itu yang mau saya ini kan. Tapi walaupun seperti itu, tetap koridor formalitas tetap ada. Iya kayak gitu. Tentunya. Iya. Selengan tuh biar datangnya dari saya, jangan dari kamu sebagai mahasiswa. Tampil kamu. Iya kayak gitu. Tapi kalau ngadapin para mahasiswa sama waktu itu menjadi pendamping desa, menghadapi permasalahan desa, seruan yang mana Pak? Sama semua seru. Seru semua. Keseruannya beda kali ya? Iya, serunya beda-beda ya, karena kalau di dunia pendampingan itu artinya kan berhadapan dengan masyarakat ya. Dengan pola pikirnya yang berbeda-beda. Macam-macam. Iya, habis itu backgroundnya berbeda-beda. Tapi kalau di dunia kampus ini kan artinya saya menghadapi orang yang mungkin secara umur di bawah saya ya kan. Nah, artinya
gua songong juga lo nurut gitu kan. Kayak gitu kan, gua songongnya lo nurut ya kan. Nah, tapi nggak terjadi kayak gitu ya. Iya. Nah, maksud saya tuh beda lah ya. Kalau di yang pasti kalau di dunia kampus ini tetap harus mengasah terus informasi ya kan. Karena saingannya tadi dari misalnya kayak bimbingan tuh ya, misalnya saya koreksi kok bisa jadi kayak gini nih hasilmu, saya nengok di TikTok Pak, aneh. Wah, ini kan, saya pikir Itu kalau denger gitu gimana perasaan Bapak waktu itu, Pak? ya sakitnya di sini lah. Iya kan kayak tadi di TikTok, maksudnya tuh kayak Iya, berani sekali. iya makanya saya dapatnya di ini Pak, adanya kan, aduh, saya padahal dosen bimbingmu nih. Iya, aku malah dengerin Iya, TikTok. dengerin TikTok ya kan. Ya, jadi ya memang kalau hari ini keseruannya kalau di dunia kampus seperti itu, ngadepin orang yang baru ya kan. Habis itu apa namanya teknologi ya. Apalagi kalau kita nengok papernya mahasiswa itu isinya generate AI misalnya, waduh pusing kepala saya. Perasaan di kelas biasa-biasa aja, tapi kok hasilnya bisa wah kayak gini. Iya, kok pinter banget. Oh ternyata selama ini bakatnya dipendam. Bukan pakai AI. Pakai AI, nggak pakai AI. Iya. Gitu. Macam-macam ya Pak ya. Iya. Sekarang juga dosennya juga harus jeli banget Jeli, gitu. iya. Harus tahu perbedaan AI, perbedaan pola pikir aslinya kayak gimana gitu. Iya, makanya harus adaptif lah. Iya, Ya, betul. harus bisa menyesuaikan ya kan dengan kondisi hari ini. Tapi ada nggak sih Pak yang dikangenin ketika udah nggak jadi pendamping desa lagi ya, udah lebih fokus ke sebagai seorang dosen tuh ada nggak sih yang dikangenin untuk berhadapan dengan masyarakat desa ketika menyelesaikan permasalahan di sana juga? Rasa kangennya biasanya diobatin dengan kegiatan pengabdian masyarakat ya. Oh iya. Tetap kan kita ke desa, habis itu penelitian kayak gitu. Artinya tetap lah kalau rindu sesuatu dengan kondisi di lapangan ya itu dosen bisa ngambil di kegiatan apa namanya pengabdian masyarakat atau di kegiatan penelitiannya riset. sih. Seru ya. Iya, seru. Tapi waktu itu di Lebong ya khususnya, ketika baru Bapak datang setelah Bapak tinggalkan, itu kayak ini makanya dramatis banget ya. Kalau biasa aja kan. Bapak tinggalkan. Itu perubahan yang Bapak lihat waktu itu seperti apa Pak? Perubahan di sana? Oh, kalau ngomong perubahan ini ya, karena kan ada masa jabatannya ya. Artinya kepala desanya juga mungkin ada yang udah berganti ya kan. Habis itu kepala dinasnya sudah ada yang berganti, termasuk bupati yang udah berganti. Artinya kalau ngomong perubahan itu bukan datangnya dari kami sebagai pendampingnya aja, tapi stakeholdernya juga, mungkin dari kecamatannya ya kan. Nah ini yang paling penting juga ya, masih dalam konteks desa tadi. Di desa itu yang paling penting lagi kan di dalam memaknai yang namanya pengawasan. Ya, jadi ada 3 tuh konteks pengawasan. Pengawasan fungsional, ya kan, pengawasan melekat, sama kontrol sosial. Kalau ngomong pengawasan fungsional itu kan ada inspektorat nih, ya. Habis itu apa namanya ada BPKP dan lain-lain. Karena dia fungsinya memang untuk mengawasi, termasuk BPD kalau di desa. Nah kalau berbicara pengawasan melekat, ya desa, supra desa itu ada namanya kecamatan, ya kan. Artinya kecamatan juga harus aware dengan masalah di desa, ya harus turun, harus ini, ya kan. Nah kontrol sosial artinya apa? Masyarakat juga ikut mengawasi, berpartisipasi. Nah walaupun dua bentuk pengawasan ini kadangan lagu lama ya, gak ada dananya, gak bisa kami turun untuk mengawasi. Nah kuatkan yang kontrol sosialnya ini, masyarakatnya ini. Jadi tingkatkan kapasitas masyarakatnya, habis itu beri literasi yang baik kepada masyarakat supaya apa? Supaya mereka bisa mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk juga pembangunan di desanya. Oh, gitu. Oke. Jadi jangan mentang-mentang bukan apa ya aparat desa ya. Iya. Jadi malah acuh kan biasanya banyak juga yang kayak gitu yang disayang-sayangkan. Apalagi sampai apatis ya itu sayang. Jadi kalau udah rusak sekaset jadinya. Iya. Jadi kayak ya udah yang lainnya tinggal pasrah doang gitu ya. Itu jangan deh. Jangan. Jadi semuanya harus terlibat. Partisipasi tadi. Iya, kalau mau maju nggak mungkin satu doang yang maju kan. Jadi memang semua harus elemen harus terlibat. Satu kesatuannya harus semuanya turut terlibat. serta. Nah, Pak Aziz, ini boleh dong Pak sampein pesannya kepada para masyarakat, nasehatnya juga
gimana sih seharusnya para masyarakat ini berperan untuk mendukung, untuk sama-sama bahu-membahu untuk mencapai kemajuan desanya itu, agar membanggakan desanya itu kayak harum lah gitu ya. Itu caranya kayak gimana, boleh disampaikan Pak? Oke. Jadi yang pasti itu buat masyarakat itu jangan terbawa dengan gibahan orang di luar. Iya, karena masalah di desa itu biasanya datang dari orang di luar desa, ya kan? Dia ngasih tahu, BLT-nya gini-gini loh, kamu gimana? Nah itu yang pertama. Yang kedua, literasi, ya. Literasi ini artinya ya kalau misalnya ada masalah, coba dirujuk tuh di dalam aturannya seperti apa, ya kan? Artinya rajin membaca juga supaya tahu kita kondisi yang dialami di desa kita nih, cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah, yang paling penting itu menjadi masyarakat tuh bukan menjadi masyarakat yang apatis. Ya artinya acuh lah, mau rusak-rusak lah, itu jangan. Karena kalau masyarakat sudah berpikiran seperti itu tandanya tinggal menunggu yang namanya kehancuran. Itu dia. Itu. Ya, jadi jangan sampai kehancuran itu datangnya hanya karena kita tidak peduli. Nah, jadi kita sebagai masyarakat tadi karena ada item ketiga yaitu kontrol sosial, kita masuk di dalam proses yang disebut dengan kontrol sosial tadi. Artinya kita mengontrol bagaimana jalannya pemerintahan di desa kita, bagaimana pembangunan di desa kita. Jangan pula kita terlalu overact ya. Artinya tuh terlalu berlebihan. Ya, kita sampaikan kalau ini salah, kalau ini benar, ya kan. Habis itu terlibat aktif terus di dalam memberikan masukan dalam proses musyawarah. Nah, itu salah satu kuncinya. Ya. Jadi Pak, jangan dengerin kata orang, ya. Habis itu kuatkan literasinya, dan yang ketiga jangan menjadi apatis. Nah, itu dia 3 kunci kesuksesan. Yeah. 3 kunci poinnya, jangan cepet lah termakan hoax, intinya gitu ya Pak hoax, ya. Iya, betul. Jangan kata si tetangga nih dananya udah disuntik, kan belum tentu ya. Belum tentu, iya. Lihat dulu bagaimana rujukannya itu seperti apa, tulisan-tulisan yang ada di internet nih, manfaatkanlah kemajuan itu ya Pak Aziz ya. Jadi memang harus lebih jeli lagi, bukan cuma di pemerintahan, masyarakat desa juga harus benar-benar turut serta untuk mengawal Indonesia emas ini. Indonesia emas ini, iya kita kawal Pak Presiden ya. Kita kawal Pak Presiden. Iya. Semoga pokoknya semua kebijakan itu pasti bertujuan baik ya Pak ya. Iya. Cuman bagaimana nanti ketika di lapangannya, itu dia yang akan menjadi pertanyaannya. Makanya partisipasi masyarakat tadi ya, kita jangan terlalu istilahnya mungkin perbedaan saat waktu kita proses kontestasi itu jangan menjadi kebawa sampai dia memimpin, tetap kita dukung karena ini mungkin jalannya dia untuk memimpin kita ya kan? Itu dia. Pak Aziz, terima kasih banyak. Sama-sama. Karena terima kasih hari udah ini diundang. udah mau hadir, udah mau kasih pencerahan, sama-sama. Meluruskan berita-berita yang ada di TikTok itu. Sip. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Aziz, semoga sehat selalu. Amin. Semoga lancar. Salam dengan bapak-bapak yang ada di kampus. Oke, siap Tari. Terima kasih Tari. Terima kasih Bapak. Nah, untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Darno Fadidi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.